kenceng. Nah, sambil saya naik motor itu bawa tas yang udah terlanjur masuk air di dalam tas itu, baju saya basah, jaket saya basah, air mata saya juga basah, jadi kombinasi antara air hujan dengan air mata. Terus beberapa kali mobil yang melewat di samping saya tuh nyiprat, gitu. Basah kan, kotor. Di situ saya pasang niat lagi, Allah, saya bilang, seandainya suatu saat nanti Engkau angkat saya ke permukaan, Engkau munculkan saya nanti suatu saat, ya Allah, saya nggak akan nyiprat orang, saya nggak akan pakai mobil kenceng-kenceng untuk ini. Saya tahu rasanya kena ciprat mobil tuh nggak enak gitu. Jangan pernah menyesali episode susah, karena itu cara Allah untuk mengajarkan kita supaya hati kita hidup. Saya niat balik ke Pontianak bersama istri dan 1 anak. Istri lagi hamil besar, karena 15 Januari saya landing di Pontianak. Anak saya yang nomor 2 lahir itu 5 Februari. Jadi 20 hari kami di Pontianak, anak yang kedua lahir. Jadi dalam waktu 20 hari itu cari duitnya ada aja, membiayai biaya persalinan anak yang nomor 2. Nah, di situ saya mulai paham bahwasanya satu-satunya tempat untuk berharap dan satu-satunya tempat untuk meminta ya cuma Allah. Nah, saya waktu itu nggak punya alasan apapun, nggak punya ide apapun, dan nggak tahu mau berbuat apa juga. Saya cuma berpikir satu hal. Saya bilang, saya pulang ini dengan satu judul besar, yaitu taat sama mama. Karena mama saya bilang gini, Bang, pulang nak ke Pontianak. Di Pontianak ini berpotensi. Pulanglah. Kalau orang Jawa ya sendiko dawuh gitu. Orang tua ya, dia mungkin tahu. Karena saya di Malaysia itu 2009 nikah. Kurang lebih 5 tahun di Malaysia tuh episodenya episode babak belur. Ada di Gontor dulu saya babak tauhid. Terus jadi ustadz itu babak duit. Dikocek celana saya tuh minimal 200.000 tiap hari, paling sedikit. Entah dari mana-mana aja rezeki, ada aja, ya kan. Nah, di Malaysia babak belur. Di pondok tuh kan penghasilan ada, lingkungan kondusif. Begitu masuk ke Malaysia kayak orang keluar dari penjara gitu, ngelihat semua serba ada. Jadi otak saya waktu itu, saya harus kerja keras untuk bisa jadi orang kaya, sukses. Karena Kuala Lumpur saat itu ya nggak kerja ya nggak makan. Kesalahan fatal saya itu 2. 1, ngeremehin sholat. Jadi saya sholat, alhamdulillah dengan izin Allah 5 waktu tuh nggak lepas. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tuh insya Allah nggak lepas. Cuma nggak tepat waktu dan tidak di masjid. Zuhur tuh jam 2:30. Subuh tuh ya udah pasti kesiangan gitu lah. Supaya nampak agak gelap saya tutup gordennya gitu lah. Yang ngerasa paling bodoh itu adalah nggak pernah baca Quran. Jadi alhamdulillah saya masih dijaga Allah gitu ya. Maksiat-maksiat yang lain kayak misalnya zina, naudzubillah min dzalik, kemudian minum minuman keras. Padahal kesempatan untuk itu terbuka lebar. Di Malaysia itu terbuka lebar. Saya kuliah di kampus yang kurang lebih ada 100 lebih negara kan. Jadi saya satu-satunya mahasiswa Indonesia yang ada di kelas saya itu. Karena kelas saya itu nggak banyak orang Indonesia yang mau masuk. Karena bagi mereka sulit. Kuliah komunikasi, ya kan, PR, Public Relation, Human Science. Karena teman-teman saya yang Gontor yang lain lebih memilih kuliah-kuliah agama. Ya kan, ngambil fikih, ngambil tafsir, Saya lulusan Gontor, Ekonomi Islam, Islamic Finance. S1 saya, S2-nya ngambil PR, Public Relation. Nah, otak bodoh saya saat itu berpikirnya gini, oh PR ini kan pekerjaan yang prestige. Karena kalau jadi public relation untuk sebuah perusahaan, kita bisa bicara untuk perusahaan, itu bayarannya kan hitungannya jam. Saya nggak perlu kerja panjang-panjang, tinggal sign kontrak sama perusahaan, dia bisa bayar saya ya 10 juta, 15 juta, atau 50 juta per jam. Otaknya tuh dunia. Nah, di situ saya tanda kutip di laundry sama Allah. Ya, di Malaysia itu ya nggak bisa makan. Saya harus belah lele, itu belah 2. Yang bagian perut sampai ekor itu istri yang makan, karena dia lagi nyusui. Saya mengambil bagian perut sini ke kepala. Lele itu kalau di Malaysia jatahnya 2 ekor, 1 porsi. Karena saya nggak punya uang, saya belinya ya cuma 1 ekor. Bilang sama ibunya, Bu, dan itu mau makan, datang dulu saya ke restoran itu, kerja dulu, presentasi bisnis, kemudian jual produk, dapat bayaran dari orang yang nerima konsultasi gitu. Jadi mereka konsultasi produk apa yang ini kan, nanti mereka bayar kan 5 ringgit, 10 ringgit. Nah, dapat uang dari customer yang konsultasi sama saya, uangnya langsung setor ke ibu yang tempat saya itu namanya Pak Ruksan sama ibu. Itu saya masih ingat, di daerah Cokit. Saya biasa datang ke sana, di parkiran itu sering datang ke beliau. Jadi saya anggap orang tua saya. Ya kalau malam mau makan saya ke situ, karena yang paham saya nggak punya duit itu ya
Pak Ruksan sama Ibu. Kalau di sana tuh apartemen tuh nggak mewah ya, apartemen tuh ya biasa aja, rumah susun gitu aja. Namanya Trate Mewah di daerah Gombak itu, di belakang sekolah Cina Chonghua. Itu di bawah itu banyak jual nasi lemak. Di Malaysia kan jual nasi lemak. Harga nasi lemak itu cuma RM1.50. Nah, Luqmanul Hakim yang antum lihat hari ini nih, itu Luqmanul Hakim yang memilih untuk makan pergi ke Sungai Cincin naik motor kurang lebih berapa kilometer itu untuk bisa beli nasi lemak yang harganya cuma RM1. Saya bisa hemat 50 sen untuk ke rumah ibu, ada ibu orang Bawean. Itu tahu manggil saya tuh Luk gitu. Luk, gimana istrimu? Baik bu. Ya ini saya lebihkan. Jadi ibu itu ngasih saya porsi nasi lemak lebih plus ada paru gitu. Karena orang ini, jadi RM1 yang saya bayar ke ibu itu bisa untuk saya makan berdua dan bisa bertahan untuk sampai makan siang. Jadi kenyangnya itu insya Allah terasa sampai siang. Jamak jumbo namanya. Terus kalau beli air, saya nggak punya uang untuk beli air. Air putih itu di Malaysia satu gelas tuh 20 sen. Itu RM600. Maka saya nggak punya uang untuk beli itu. Caranya gimana akhirnya? Saya beli Dirijen. Antum tahu Dirijen yang saya masih ingat warnanya, warna putih Dirijennya itu. Kemudian di atas tutupnya itu karena sudah hilang, saya tutup pakai plastik dan ikat pakai karet getah. Nah itu untuk bisa minum air putih itu saya pergi ke kampus, karena di kampus tuh ada air gratis. Jadi saya ke kampus ngambil air, penuhkan itu udah dingin, bawa pakai motor, baru balik ke rumah baru dituang ke ada tempat air itu. Nggak punya dispenser, nggak punya air galon. Begitulah, maka sampai sekarang saya ingatkan sama anak-anak saya, alhamdulillah anak saya ada 4, jangan pernah ngeremehkan uang kecil. Kadang saya pernah lihat orang-orang tuh ngeliat ada duit receh disapu-sapu aja, sudah miskin sombong, maunya duit 100.000 aja, maunya duit 50.000 aja, padahal uang receh itu juga ujian dari Allah. Saya sampai sekarang masih ngumpulin duit receh, karena dulu mau makan tuh ngumpulin duit receh, cari di bawah kulkas, cari di bawah kolong, dapat uang sekian puluh sen, hitung cukup RM1, nah, saya pergi ke Sungai Cincin. Jadi ganti susu anak dengan teh manis itu sudah, nggak punya uang untuk beli popok sudah, nangis di tengah jalan karena ada guru, saya ngajar ngaji gitu kan. Ini ceritanya random aja lah, saya kalau cerita-cerita urut-urut nanti maksud saya jadi nangis nanti, karena episode itu episode yang penting dan nggak ada yang sia-sia. Saya nggak pernah menyesali itu. Saya sadar betul bahwasanya berharap kepada manusia itu pasti kecewa. Saya ngajar ngaji di rumah orang kaya. Waktu itu istri saya sudah SMS. Handphone saya tuh handphone Cina yang diikat pakai getah, baterainya sudah ngelembung karena sudah rusak gitu ya. Mereknya itu Iona. Saya masih ingat warnanya kuning emas gitu, diikat pakai getah. Modelnya kayak BlackBerryan lah. Ya, susu anak habis. Itu same day ya. Itu saya balas lah. Ya udah saya bilang, ganti dengan teh manis. Harga susu tuh cuma RM9. Di Malaysia itu dapat subsidi. Nah, sedangkan popok anak itu kurang lebih RM30. Jadi 3 tambah 10 itu RM40 lah kebutuhan hari itu. Nah, insya Allah kalau sesuai rencana hari itu saya dapat uang. Jatah saya ngajar ngaji. Rumah orang kaya, pakai klaster. Mobilnya tuh BMW, Mercedes-Benz, Proton Perdana. Rumah orang kaya. Bisnisnya salah satunya punya pom bensin. Jadi bagi saya kaya lah kan. Begitu saya selesai ngajar ngaji anaknya, saya tunggu gitu, karena hari itu saya harus dapat uang 140. Jadi uang saya pergi itu udah tinggal RM5. Nah RM5 tadi karena saya berpikir tadi ya, hari ini dapat uang RM140. Ya udahlah saya isi bensin aja dulu, perut gak usah diisi. Ngajarnya jam 8 pagi. Ngajar dulu sampai jam 9-an, selesai ngajar tuh dengan santainya kakak ini, dan saya doakan beliau dimuliakan Allah, dijaga Allah, karena kakak ini justru menjadi sebab saya belajar ilmu tauhid, belajar pembelajar, dan saya nggak pernah menyesali itu. Kalaupun saya ketemu beliau, saya lupa alamat detailnya, tapi walaupun Allah takdirkan saya ketemu beliau, saya mau kasih hadiah, karena beliau ngajarin saya gitu. Jadi waktu itu beliau bilang gini, "Ala Luqman, akak lupa pergi ke bank. Bayaran untuk Luqman minggu hadapan ya," maksudnya minggu depan ya gitu. Duit RM5 udah diisi bensin, istri udah SMS, susu anak habis, popok habis gitu kan. Saya ya nunduk, baik Datin, saya bilang. Datin kan, misalnya ada Datuk ada Datin. Baik Datin, baik Puan, tak apa, saya bilang, tak ada masalah. Saya balik dulu Puan, balik. Nah pas balik itulah saya pakai helm, saya pakai jaket, saya masukkan perlengkapan. Ada tas saya tuh di jok motor bawah itu, yang tasnya tuh bagian atasnya tuh sobek gitu karena saking beratnya, karena di situ ada laptop saya yang besar, ada barang-barang jualan dagangan saya, produk-produk kesehatan, ada pasta gigi, ada pembalut wanita. Jadi saya dulu jualan produk-produk kesehatan,
pembalut, odol pasta gigi gitu ya. Dan itu ya saya presentasinya depan-depan TKI, depan-depan TKW. Jadi mereka kadang-kadang ngusilin. Otak saya cuma satu aja, saya cari duit halal, nggak nipu, nggak bohong. Dapat uang, margin dari satu produk itu bisa dapat RM1, bisa dapat RM1.50. Itulah untuk saya makan sehari-hari. Karena udah nggak dapat uang dari situ, dari guru ngaji, di situ saya ingat betul pas saya pasang helm, sudah mulai berlinang air mata, saya bersumpah saat itu. Saya bilang, ya Allah, jadikan hari ini hari terakhir saya berharap kepada manusia. Saya salah ya Allah. Jadi saya pulang tuh naik motor tuh udah kayak orang apa, basah aja air mata tuh. Udah nggak tahu mau kemana. Karena kan mau pulang, nggak tahu, nggak ada bawa duit, ya kan? Susu anak juga ini. Akhirnya jalan saya dari daerah Ampang, naik motor, saya jalan kosong, hampa, perut lapar, duit habis, ya kan? Begitu udah sampai, Allah kasih ilham. Nah, kamu ke masjid aja. Bayangin ya, dari jam 8, jam 9, jam 10 tuh muter-muter nggak jelas. Sampai akhirnya saya putuskan untuk ke masjid. Ada nama masjidnya tuh di daerah Cokit, di tengah-tengah kota Kuala Lumpur. Ada masjid namanya Masjid Kampung Baru. Saya putuskan sholat zuhur di situ. Di situ perang batin lah. Ada kesal, ada marah, ada apa. Tapi saya waktu itu banting ke dosa-dosa, banting ke aib-aib saya, banting ke ini. Di situ saya mulai peluk tas saya. Singkat cerita, sholat zuhur di Malaysia itu jam 1:15. Jadi saya nunggu panjang, iktikaf sambil lapar gitu ya. Saya noleh kiri kanan, ada nggak yang ngasih makan? Nggak ada. Tidur, tapi tidur ayam gitu kata orang ya, sambil peluk tas itu. Sambil doanya tuh udah doa orang yang, ya Allah tolong beli dagangan saya gitu. Qomat, sholat, ya kan? Selesai sholat saya doa itu lagi. Saya peluk tas, tolong belilah dagangan saya. Nggak muluk-muluk, saya minta ya Allah RM40 aja. RM10 untuk beli susu anak, RM30 untuk beli popok. Ya amanal aminin, aminna mimma nakhaf. Wahai yang memberikan keamanan, amankanlah kami dari apa yang kami takuti. Ya amanal aminin, salimna mimma nakhaf. Selamatkanlah kami dari apa yang kami takuti. Ya amanal aminin, najjina mimma nakhaf. Tolong selamatkan kami, lepaskan kami dari apa yang kami takut. Nah, saya waktu itu masih paham bahasa Arab lah ya. Alhamdulillah, walaupun nggak baca Quran berapa tahun itu, masih paham sedikit-sedikit. Nah, wirid itu saya jadikan bacaan juga gitu. Ya Allah, saya bilang, sini mau balik, bawa pulang uang. Nggak lama setelah saya nangis kan, netesin air mata, minta dibeli sama Allah, tolong belilah dagangan saya, Allah tolong beli. Handphone saya bunyi, kering gitu. Wah, ini orang tua angkat saya. Anak beliau tuh adik kelas saya di Gontor, si Arif itu. Abah ini orang Garut, punya bisnis cukur rambut di Malaysia, dan sampai sekarang masih ada cukur rambut. Jadi beliau bilang, Lukman lagi di mana? Lagi di Masjid Kampung Baru. Lukman ada bawa toothpaste, odol pasta gigi nggak? Ada, Pak, ada. Saya bilang, ada. Abah perlu berapa? Beliau bilang, Abah perlu 2. Oh, itu saya nangis langsung, basah. Nangis, tahu kenapa? Karena harga pasta gigi itu RM20 kontan. Saat memutus harapan kepada makhluk, Allah langsung datang. Ketika dipuji-puji, antum bangga, banyak yang nge-like, antum semangat bikin konten. Ketika banyak yang jempolnya ke bawah, antum berhenti bikin konten. Berarti bukan untuk Allah, untuk manusia. Berarti inna sholati wa nusuki wa mahyaya li like manusia gitu loh, li like Facebook, li like follower. Sambil ngelap air mata, saya langsung bergegas bawa pasta giginya, datang ke Abah. Nah, jarak dari Masjid Kampung Baru ke tempat Abah itu paling 2 menit lah naik motor. Datang sampai langsung serahkan pasta giginya, Abah langsung kasih uang. Saya masih ingat sampai sekarang, RM40 itu merah. Begitu duduk, kan antum udah bayangin, belum makan dari pagi. Zuhur di Malaysia itu jam 2, jam 1 lewat, jam setengah 2, setengah 3 gitulah. Abah belikan saya burger, ya RM2.50. Makanan murah kalau di Malaysia itu. Nah, begitu Abah kasih saya burger, saya mau makan, saya letak lagi. Saya mau makan lagi, saya letakkan lagi. Pas saya mau makan, saya letakkan ke dalam tas, Abah keluar. Kenapa enggak dimakan? Makan dulu. Saya tuh makan burger tuh sambil nangis, minta maaf. Saya bilang apa? Bunda, saya bilang, Kak Iya, maafkan ayah ya. Ayah harus makan ini, lapar betul. Dari pagi belum makan, terpaksa. Saya tadi tuh mau bawa balik tuh supaya bisa bagi 2 sama istri. Tapi Abah nyuruh saya makan, dan saya makan lahap. Selesai saya salam tangan Abah, cium tangan, pulang, lalu ke rumah. Beli popok, beli susu,
Habislah duit itu. 9 ringgit 70 sen harga susunya, masih ada sisa 30 sen. 30 ringgit itu harga popoknya. Dan saya pulang tuh dalam kondisi hujan yang sangat lebat. Nah, di Malaysia tuh orang pakai mobil laju-laju, kenceng. Nah, sambil saya naik motor itu bawa tas yang udah terlanjur masuk air di dalam tas itu. Baju saya basah, jaket saya basah, air mata saya juga basah. Jadi kombinasi antara air hujan dengan air mata. Terus beberapa kali mobil yang melewat di samping saya tuh nyiprat, gitu. Basah kan, kotor. Di situ saya pasang niat lagi. Allah, saya bilang, seandainya suatu saat nanti Engkau angkat saya ke permukaan, Engkau munculkan saya nanti suatu saat, ya Allah, saya nggak akan nyiprat orang. Saya nggak akan pakai mobil kenceng-kenceng untuk ini. Saya tahu rasanya kena ciprat mobil tuh nggak enak gitu. Jangan pernah menyesali episode susah. Karena itu cara Allah untuk mengajarkan kita supaya hati kita hidup. Dicaci maki udah kenyang, dipuji-puji juga kenyang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dari mana perubahan itu? Perubahan itu dimulai dari 4 huruf. S-A-Y-A, saya. Nanti kalau saya sudah kaya, sudah sukses, baru saya berbuat menolong orang banyak. Nanti kalau bisnis saya sudah berhasil, saya baru mau bergerak. Nanti kalau saya sudah begini, baru ini. Kapan kamu mau nolong agamaku, kata Allah? Nanti ya Allah, kalau saya sudah sukses. Ya sudah, suksesmu saya bikin nanti aja, kata Allah. Guru saya selalu bilang, jangan pernah tunjukkan kesulitanmu di hadapan manusia. Jadi Bang En walaupun bersahabat sama saya sudah lama, atau mungkin ada teman saya lagi Ustadz Nizar yang sudah 21 tahun sama saya, itu dia nggak pernah tahu kapan saya punya duit, kapan saya nggak punya duit, kapan saya susah, kapan saya senang. Sampai hari ini ya, 2021, saya flashback, mengkilas balik beberapa atribut atau saksi hidup kehidupan saya. 2013 awal kalau nggak salah tuh mulai dipanggil-panggil ceramah. Nah, jadi habis ceramah buka kap mobil jualan susu kambing. Sampai sekarang saya masih jualan susu, dan sekarang ini berubah nama jadi Saudagar Susu, jualan susu kambing. Dan nggak ada jamaah yang mau ngajak foto gitu. Dari awal tuh saya berusaha punya prinsip, saya nggak mau hidup dari amplop ceramah. Saya minta sama Allah supaya saya bisa punya penghasilan dari dunia usaha, karena Rasulullah bilang pintu rezeki salah satu dari dagang. Nih, susu, jual susu kambing. Saya dikasih jam tangan sama istri saya. Ini jam tangannya sudah lepas itunya, dan sampai sekarang masih saya pakai. Ini tadinya warnanya kayak emas gitu ya, tapi ini bukan emas. Ini jam tangan yang sekarang warnanya sudah pudar. Inilah saksi hidup saya ikut mikul-mikul beras. Ini tasbih dari mama saya waktu umroh. Beliau kasih saya 33. Mama saya bilang, ingat Allah nak, hatimu akan tenang. Nah, ayat Quran kan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Lalu jas, nah ini jas harganya mahal, 50 juta, bukan 50.000 rupiah. Jas ini jas second, jas bekas yang dijual di pinggir jalan. Dan saya untuk beli jas ini ngumpulin duit, dan sampai sekarang jas ini masih saya pakai. Saya beli tahun 2012 dan sampai sekarang masih muat, alhamdulillah. Berapa waktu terakhir saya dikasih pulpen sama mama saya. Ini pulpen almarhum ayah saya. Ayah saya dulu pernah pesan begini, amat sangat rugi orang yang dikasih amanah Allah menjadi pemimpin tapi nggak masuk surga. Karena kata ayah saya, orang itu kalau dia memimpin, dia bisa masuk surga dengan pulpennya. Dia bisa tanda tangan, bikin kebijakan, bikin amanah. Jadi saya sekarang kemana-mana bawa pulpen ingetin diri saya. Nah, terakhir ini saya dengan izin Allah bikin brand baju. Ini baju judulnya Elki Life Quadrant. Nah, di sini ada motif songket sambas, karena ibu-ibu yang bikin ini tuh nyongket itu 1 bulan paling bisa bikin 3 lembar kain. Itu paling banyak dapat uang 300.000 satu hamparan, dan itu bikinnya 3 minggu, 2 minggu gitu. Jadi kalau 1 bulan dia bisa bikin 3, dia dapat uang 900.000. Nah, saya bikin baju dengan ditempelin ini, niatnya untuk nolong orang-orang pengrajin-pengrajin itu.
Kenapa? Saya pernah susah. Saya tahu rasanya dapat duit 900.000, dapat duit 300.000. Jadi susah tuh semua orang susah. Tapi yang paling penting bagaimana cara kita meresponnya. Satu. Yang kedua, kepada siapa kita meletakkan harapan. Kalau antum udah susah meletakkan harapan pada manusia lagi, antum pasti kecewa kuadrat. Yang ketiga, yang poin yang penting, apa yang bisa antum lakukan untuk menolong orang lain? Karena pertolongan Allah itu datang ketika kita menolong orang lain. Tuh lihat hadisnya. Ya ayo, ayat dulu Quran ya. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yansurukum. Kalau kau ingin menolong agama Allah, kau akan ditolong. Ini ruangan saya, ruangan pengasuh. Dua ayat ini yang saya jadikan sebagai pegangan. Intan surullah yansurukum. Kalau kau nolong orang lain, kau akan ditolong oleh orang lain, oleh Allah kan. Wa yutsabbit aqdamakum, surat Muhammad 47 ayat 7. Ini aja rumus saya. Hidup mati di sini aja. Terus hadis yang satu lagi, barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya. Kan ada kalimat wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Banyak orang hari ini susah, banyak orang hari ini punya episode bawa belur dengan segala macam episode susahnya, tapi berpikirnya tolong saya ya Allah, tolong saya ya Allah, bantu saya ya Allah, bantuin gue dong, bantuin gue dong. Mulutnya tuh ngeluh minta tolong sama manusia, ngeluh minta tolong sama manusia. Harusnya yang dia lakukan ikut apa yang Allah firmankan, tolong dulu orang lain maka kita akan ditolong. Yang saya ingat dan saya nggak pernah lupa tuh perjalanan pulang dari pondok itu. Setelah saya serahkan uangnya 100%, saya nggak ambil serupiah pun. Begitu saya serahkan uangnya 100% itu, saya pulang tuh nangis. Saya bilang, saya kok bahagia ya? Padahal saya nggak dapat uangnya. Posisi saya saat itu tuh lagi nggak punya duit gitu. Bawa belur, banyak masalah gitulah kira-kira ya. Nah tapi ternyata ada rasa bahagia yang saya nggak bisa ungkapin dengan kata-kata saat saya justru nolong orang lain. Nah habis itu saya mulai tanda kutip ngayal-ngayal gitu lah. Jangan-jangan saya bilang jalan hidup saya ini ngurusin anak yatim ini ya gitu. Pondok, pesantren, punya stok beras lebih, minta tolong dijualkan. Uang yang dibutuhkan kalau laku semua itu sekitar 6 juta. Tapi qadarullah uang yang terkumpul lebih dari 10 juta. Artinya 2 kali lipat. Dari mana bisa dapat 2 kali lipat? Orang beli tapi nggak ngambil beras, suruh jual lagi, beli lagi, jual lagi. Jadi orang-orang baik itu pada datang. Setelah pas saya serahkan uangnya ke panti asuhan, ke pondok itu, ibunya tuh sampai kayak bingung gitu. Ini ada orang nggak saya kenal bantu jualin terus dapatnya banyak gitu kan. Saya masih ingat ekspresi wajahnya itu ekspresi bingung gitu, kayak tergamam, mungkin nggak bisa ngomong juga gitu. Habis itu kita tanggal 1 Juli 2012 bikin sedekah akbar perdana di auditorium Untan, bawa 1000 anak yatim. Nah itu belum pernah ada kan event ngumpulin 1000 anak yatim. Itu saya cari kemana-mana dengan kawan-kawan. Di hari H itu pertolongan Allah datang dengan sangat tidak masuk akal gitulah. Ibu-ibu majelis taklim ngumpulin 1000 sabun. Perusahaan minuman RTD, ready to drink, minuman teh gitu, ngasih minuman tuh berapa ribu botol gitu, sampai kami tuh kewalahan ngabisinnya. Anak-anak udah dikasih semuanya. Ada yang ngasih sikat gigi, ada yang ngasih pakaian, ada yang ngasih nasi. Di hari H itu uang yang kita butuhkan operasional tuh 50 juta, yang terkumpul 97 juta. Belum makannya, dan itu saya no one, nobody. Tapi yang bikin saya waktu itu optimis adalah ketika orang diajak untuk memuliakan anak yatim, banyak yang support. Dan kami nggak kenal. Ini dari mana? Dari ini bang. Kenal nggak kita? Nggak tahu bang. Ini dari mana? Jadi barang makanan, bantuan tuh semua bertumpuk. Nah semenjak kejadian itu, warung kopi yang saya rintis, yang itu dari dana investor itu, orang-orang pada datang, tapi bukan untuk minum kopi. Orang-orang datang ini katanya di sini tempat nitipkan donasi ya, boleh nggak bantu antarkan ke panti asuhan. Jadi orang datang ke warung kopi itu Aji itu nitipin bantuan, ngantarin selimut, ngantarin nasi kotak, ngantarin kelambu. Awal saya pulang itu saya ngerintis klinik terapi karena saya tadi bergerak di dunia kesehatan kan. Saya buka klinik terapi untuk membiayai hidup dan persalinan anak kedua. Habis itu berjalan waktu, saya ikut kegiatan belajar sholat subuh, namanya sajadah fajar, sholat jamaah berpindah-pindah di waktu fajar. Nah itu saya kenal sama orang-orang baik di sana, para ayah-ayah yang istiqomah, masya Allah luar biasa. Saya hormat dan respect sama beliau-beliau. Akhirnya mereka bilang bikinlah warung kopi yang itu tuh kalau bisa tuh bukanya subuh gitulah. Karena mereka mendorong, beliau mendorong, ikut investasi juga, patungan, saya bukalah itu. Alhamdulillah nggak laku gitu. Ninggalin hutang. Kenapa alhamdulillah nggak laku? Karena kalau warung kopinya laku, saya hari ini jualan kopi.
nggak jadi guru ngaji kampung gitu loh. Nggak ada munzalan mungkin. Nah jadi Masya Allah tabarakallah, saya dapat hadiah dari Allah lewat bungkus permen yang mungkin kata orang nggak enak gitu ya. Bangkrut itu kan ditakuti sama pengusaha. Maka kalau di surat Al-Fajr itu kan, kalau dapat untung Tuhanku memuliakanku, kalau saya dikurangi rezekinya Tuhanku menghinakanku, ya kan. Jadi orang tuh agamanya bukan Islam, akhirnya agamanya jadi untung rugi. Waktu Bang Nur Hasan datang ke warung kopi To'aj itu, saya masih pegang serbet yang biru putih itu, saya ngelap meja sambil nanya, Pak Haji mau minum apa? Itu Luqmanul Hakim 2012. Iya, Bang Nur Hasan itu menawarkan ke saya, mau nggak gabung sama saya, ini punya masjid tapi belum ada jamaahnya, belum ada program-programnya, Ustadz kan dari Gontor, begini. Ya bismillah saya waktu itu, karena dikasih authority penuh, dikasih wewenang penuh, saya coba bismillah. Jadi 2012, 2013 ini nih, yang lewat tuh anjing, angsa, nggak ada manusia. Sampai ada beberapa kalimat orang ngomong tuh begini, ngapain kamu bikin masjid di dalam gang? Mana ada orang Sungai Raya Dalam yang sholat di situ gitu. Dan alhamdulillah kalimat itu jadi kenyataan. Antum dari mana? Tulungagung. Solo. Ini Pontianak di mana? Parit Mayor. Jogja. Malang. Nah, dikabulkan Allah nggak? Mana ada orang Sungai Raya Dalam yang sholat di situ? Yang sholat di situ sekarang orang Malang, Jogja, Solo, Parit Mayor, Tulungagung dan Tulungagung. Tuh. Dikabulkan Allah kan? Yang sholat di sini bukan orang Sungai Raya Dalam, orang se-Indonesia. 11 meter kali 17 meter. Jangan baper kalau ada yang meremehkan. Justru itu akan jadi golden moment untuk antum jadi orang besar nanti. Bila perlu screenshot, direkam, simpan baik-baik, jadikan doa, gitulah. Foto aja tuh, mana kos-kosan antum yang kecil, yang sempit itu foto. Mana WA orang yang mau ngusir antum dari kontrakan, screenshot, letakkan di atas sejadah, bilang, ya Allah, izinkan saya muncul ke permukaan, izinkan saya naik lagi ke permukaan. Saya dari zaman miskin, zaman susah, zaman nggak punya duit, zaman nenteng bubur yang harganya cuma 6.000 dan itu hanya bisa kejual 6 porsi itu mama saya masak, istri saya ngasuh anak, saya jualan ke nenteng 2 tangan gini ke depan gang, itu pun nggak laku. Dulu jualan nggak laku, sekarang malah bagi-bagi beras, bagi-bagi prasmanan gratis, rumah makan gratis, kolaborasi dengan teman-teman. Kan sekarang ada rumah makan gratis Bang Adit, ada berkah boxnya Kang Randy, ada pasar Ahad gratis kalau di sana, di sini ada pasar bahagia, ada gerakan infak beras, ada balai saji Kak Nirwana. Dan sekarang ya alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa ngerasakan episode baru dalam kehidupan. Kalau dulu ya Allah izinkan bisa berangkat umroh, diumrohin orang. Nah sekarang saya berdoa minta sama Allah supaya saya bisa jadi orang yang bisa memberangkatkan orang umroh. Dulu saya dikasih makan, sekarang belajar untuk mengasih makan. Nah itulah mimpi dan cita-cita yang mulia tuh begitu. Jadi jangan kayak gini tangannya. Hari ini kita nonton kisah sukses orang, suatu saat kita menceritakan kisah itu. Insya Allah, Allah Maha Kaya kok, nggak usah takut. Prasangka baik sama Allah tuh nggak boleh habis, nggak boleh berkurang. Ketemu beras yang patah-patah, beras yang kotor di pondok-pondok pesantren. Nah saya minta sama Pak Kiai, minta didoakan. Saya bilang sama Kiainya, Kiai tolong doakan saya, antum fokus ngajar di pondok, saya bantu carikan uang, bantu carikan berasnya di luar. Nggak kepikir saya gimana caranya, pokoknya niatnya mau bantu aja. Akhirnya sampailah ketemu angka tuh Rp25.000 per bulan. Nah itu ada om saya almarhum, teman ayah saya, itu yang memicu saya untuk berpikir habis itu. Jadi beliau ngajak diskusi, ngobrol, sampai akhirnya obrolan dengan beliau itu membuat saya pulang tuh jadi mikir, oh kita kumpulkan duitnya, kata beliau, nanti duit itu bikin kayak kupon-kupon gitu, kata beliau, nanti kita bagikan, siapa tahu ada yang mau nyumbang. Nah itulah awal cikal bakal. Sekarang beliau udah meninggal, namanya Om Talib. Berdoa sama Allah semoga gerakan infak beras ini jadi amal jariah beliau juga. Amin. Karena beliau orang pertama yang
ngajak diskusi dan mengarahkan saya untuk bikin voucher-voucher. Dan ketemulah angka Rp25.000 per bulan atau 1.000 sehari itu. Nah, tidak pernah terprediksi dengan izin Allah hari ini anak penerima manfaat dari gerakan infak beras itu lebih dari 5.000 pesantren se-Indonesia, 850-an ton satu bulan, dan sekarang anak yatim penghafal Qur'annya kurang lebih ada 450.000. Jadi itu hasil ya, serahkan sama Allah. Saya nggak pernah mikirin hasilnya. Jumlah segitu tuh sedikit, baru mulai. Kami sudah, itu belum, salah. Yang benar tuh kami baru. Nih, antum lihat ruangan. Ada hitam, ada putih. Kenapa putihnya lebih besar daripada hitamnya? Ada artinya. Kenapa ini heksagonal? Kenapa sampai jumpa di Baitullah? Bersaudara sampai surga, jauh di mata dekat dalam doa. Sampai jumpa di Baitullah itu apa? Baitullah itu apa? Masjid kan? Kalau mau selesai hidupmu, bereskan ke masjid. Kenapa bikin pasar bahagia? Kenapa bikin infak beras? Kenapa semuanya dibikin di masjid? Saya pengen umat ini di otaknya cuma satu. Kalau gini, ban bocor, tukang tambal ban. Baju kotor, laundry. Segitu cepatnya kita merespon masalah kehidupan dengan solusi-solusi yang sudah ada di muka bumi ini. Nah, saya pengen deliver kepada umat ini, apapun masalahmu, apapun kondisimu, sampai jumpa di Baitullah, kembalilah ke masjid. Karena di masjid itu sumber solusinya gitu loh. Hatimu nggak tenang ke masjid, perutmu lapar, datang juga ke masjid. Yang putih lebih banyak daripada yang hitam. Orang-orang baik itu jumlahnya banyak, cuma nggak ada yang koordinir. Orang baik itu nggak. Baru paham saya kalimat mama saya bilang, bang balik ke Pontianak. Pontianak ini potensial. Rupanya maksud mama saya itu setelah saya jalani berapa bulan tuh, orang-orang baik yang suka sama anak yatim, mau support masjid, mau nyumbang, mau masak, mau bergerak, banyak. Cuma nggak ada wadah pemersatunya. Makanya Munzalan ini kalau ditanya apa Munzalan itu? Munzalan itu jas, jembatan amal soleh. Konsepnya gimana jas tuh? Terima kasih. Maka nggak ada tamwil. Baitul mal saja. Karena baitul malnya memang kosong terus saldonya, mau berapa miliar, berapa juta pun terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi nggak ada ceritanya kita numpuk saldo. Saldo kami sekian, nggak ada. Itu aib kalau di Munzalan numpuk saldo. Baitul mal itu terima berapapun, habis bulan itu juga. Nah, antum kalau punya uang nggak kepake, nah, kasih ke Munzalan, kita bantu habiskan. Jadi program selesai, insya Allah. Yayasan kita punya akte, kita punya prosedur, kita ini kan. Jadi kita mulai dengan benar sejak awal. Saya pengen sampaikan kepada umat, pengen ngasih tahu tujuannya cuma satu. Mereka semakin cinta sama Allah dan semakin sayang kepada Rasulullah. Ciri-ciri orang cinta kepada Allah ya dia taat. Ciri-ciri orang sayang kepada Rasulullah apa? Dia cinta kepada sesama, ruhama ubainahum. Ya kan? Saling peduli, udah makan apa belum? Itu bukan basa-basi, SOP betul. Saling berkasih sayang. Ikramud dhaif, menghormati tamu. Jadi biasa kalau di sini tamu-tamu dijemput pakai Alphard dan semua kendaraan aset-aset sini nggak ada yang dimiliki oleh saya. Semuanya sudah diwakafkan atas nama masjid. Jadi masjid yang punya Alphard, masjid yang punya Rubicon, masjid yang punya unit usaha, masjid yang punya Pertamini, masjid yang punya air galon, masjid yang punya apa. Jadi masjid yang punya semuanya. Mohon doa, waktunya terbatas, tenaganya juga terbatas. Kita sedang membangun namanya Munzalan Tower. Kalau mau curang, ini udah selesai 2 tahun yang lalu mungkin. Untuk menyelesaikan Munzalan Tower ini perlu dana 10 miliar. Sedangkan income-nya Baitul Mal 1 bulan 10 bahkan lebih M per bulan. Dan itu habis jadi beras. Kalau saya mau tricky, mau curang, saya tinggal bilang sama pimpinan pondok, mohon maaf Pak Kiai, bulan ini kita kurangi sedikit berasnya, ya kan? Karena pendapatan kurang. Terus uang itu saya pindahin, bangunin LPBM. Bisa selesai nggak kira-kira? Selesai. Saya bisa selesai dengan umat, bisa selesai dengan masyarakat, tapi saya nggak selesai sama Allah. Jadi minta tolong didoakan. Semoga gedung ini segera selesai. Ini bukan untuk Munzalan. Kami menyebutnya Munzalan Tower, tapi konsepnya adalah LPBM, Lembaga Pendidikan Berbasis Masjid. Nah, apa fungsi dari Munzalan Tower? Munzalan Tower ini fungsinya pusat kaderisasi umat.
Jadi nanti ketika masyarakat pada umumnya ini mau belajar, mau studi banding, mau datang, silakan datang ke Munzalan, belajarlah nanti tentang manajemen masjid, manajemen pusat dakwah, bagaimana ngurusin baitul mal, bagaimana ngurusin amal pendidikan, bagaimana membangun bisnis berbasis masjid, itu di Munzalan Tower. Itu kenapa disebut lembaga pendidikan berbasis masjid. Pelatihan gitu, datang sini 2 hari, 3 hari di Munzalan Tower, kita training, kita ajarkan caranya, habis selesai balik ke kampung halaman bikin seperti yang mampu mereka tiru gitu, apa yang bisa ditiru. Jadi pusat kaderisasi umat itu Munzalan tuh hanya ngasih gambaran di awal, setelah selesai mereka pulang ke kampung halamannya. Itu yang disebut dengan pusat kaderisasi umat tuh itu. Jadi biar bisa belajar langsung dan melihat slide hidup, bukan katanya-katanya, bukan nonton dari YouTube. Datang ke sini, seeing is believing.